Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wafik Zuhair. Saya berasal dari Insan Bumi Mandiri. Jadi kami adalah lembaga yang concern untuk membantu masyarakat di pedalaman. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Filantropi Kesehatan, Alternatif untuk Mengatasi Permasalahan Kesehatan di Pedalaman. Jadi mungkin tidak banyak data-data yang ingin saya sampaikan, namun saya hanya ingin lebih concern untuk membahas tentang apa itu pedalaman dan bagaimana peran lembaga filantropi dalam mengatasi permasalahan yang ada di sana. Jadi sekilas, boleh di next, Pak? Ya, jadi sekilas tentang lembaga kami. Jadi Insan Bumi Mandiri adalah sebuah lembaga yang berlokasi di Bandung, kantor pusatnya di Bandung, dan berdiri sejak tahun 2016. Hingga saat ini kami telah menjangkau 18 provinsi, 44 kabupaten, 106 kecamatan, dan 258 desa di pedalaman Indonesia. Dan di setiap daerah kami memiliki relawan dengan total 53 relawan, dan hingga saat ini kami memiliki lebih dari 50.000 donatur atau donor. Boleh di next? Oke. Namun sebelum saya memulai presentasi, saya ingin menceritakan sedikit tentang Pak Rinto untuk mengawali presentasi kita kali ini. Jadi Pak Rinto ini adalah seorang tenaga lepas. Jadi dia biasa membantu di puskesmas gitu ya sebagai tenaga lepas. Pada suatu hari Pak Rinto ini tersengat listrik gitu karena ada hujan gitu kan, karena ada tiang listrik yang jatuh. Kemudian Pak Rinto ini tersengat listrik. Jadi Pak Rinto ini tinggal di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kemudian beliau dirujuk ke rumah sakit, dan ternyata setelah diperiksa, beliau mengalami luka bakar yang cukup parah, dan bahkan lehernya harus dioperasi, seperti itu. Sementara beliau berasal dari keluarga yang sederhana, gitu ya, dan orang tuanya juga sudah tua, ibunya sudah tua, jadi untuk mengenai pembiayaan ini sangat sulit sekali untuk dia. Sementara BPJS juga tidak mengcover penyakit tersebut. Maka ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana dengan kondisi yang mendesak seperti itu, bagaimana cara untuk membantu Pak Rinto seperti itu. Itulah salah satu gambaran masalah kesehatan yang ada di pedalaman gitu. Jadi kenapa kita memilih pedalaman gitu ya? Yang pertama adalah sulitnya akses transportasi. Seperti diketahui di Nusa Tenggara Timur sendiri terdapat 1.192 pulau gitu ya, yang antar pulaunya tentu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang besar jika kita ingin untuk mengunjungi salah satu dari pulau tersebut. Jadi akses transportasinya sangat sulit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, fasilitas kesehatan masih terbatas di NTT sendiri. Jika masyarakat yang tinggal di pulau terpencil itu sangat kesulitan sekali mendapatkan akses kesehatan. Mereka harus pergi ke kota, mereka harus naik perahu dulu, beberapa jam lamanya baru dapat di kota. Dan rata-rata dari mereka jika mengalami masalah kesehatan, mereka terlambat tertangani seperti itu, karena mereka harus menyeberangi pulau dulu, menyeberangi laut dulu, baru bisa mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Dan tingkat kondisi ekonomi yang rendah di NTT sendiri merupakan provinsi dengan tingkat ekonomi yang rendah ya. Jadi Pak, sebelumnya di next dulu Pak, boleh di next. Oke, jadi tingkat ekonomi di sana itu, NTT merupakan salah satu provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Dan selanjutnya banyaknya permasalahan kesehatan yang belum terselesaikan. Jadi kondisi-kondisi yang sulit di atas itu menyebabkan banyaknya masalah kesehatan yang belum terselesaikan. Boleh di next. Oke, jadi bagaimana peran lembaga filantropi dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di pedalaman? Boleh di next. Oke. Boleh di next, Pak. Oke, jadi yang pertama, peran lembaga filantropi adalah menjadi jembatan penghubung antara donatur dan penerima manfaat. Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Yang peran lembaga filantropi. Oke, kita ketahui bersama bahwa saat ini mungkin sulit bagi kita untuk membantu masyarakat di sana, gitu ya. Jika tanpa kecanggihan teknologi, kita harus datang ke sana, kita harus membantu ke sana, itu mungkin merupakan hal yang sangat sulit dan tidak efisien, gitu, karena membutuhkan biaya yang besar.
Hanya saja karena kemudahan teknologi dan kami sangat concern juga untuk membuat platform-platform seperti website, Instagram, media sosial, dan lain sebagainya sebagai penghimpun dana gitu ya. Karena kami juga sistemnya crowdfunding, jadi kami menghimpun dana dari masyarakat, dari orang-orang baik seluruh Indonesia yang ingin membantu seperti itu. Jadi peran lembaga filantropi yang pertama yaitu menjadi jembatan penghubung antara donatur dan memberi manfaat. Jadi setelah donatur memberikan dana ke kami dan kami akan menyalurkannya lewat relawan-relawan kami yang ada di daerah seperti itu, sebagai perpanjangan tangan kami untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di bidang kesehatan. Dan yang kedua, menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses dan jarang dikunjungi orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah tentu tidak bisa mengatasi seluruh permasalahan kesehatan yang ada di daerahnya jika tidak dibantu oleh pihak-pihak lain dan lembaga-lembaga lain. Maka dari itu, peran lembaga filantropi di sini adalah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin sulit diakses dan jarang mendapatkan intervensi kesehatan gitu, seperti itu dari pemerintah. Dan yang ketiga, membantu permasalahan krusial di daerah pedalaman khususnya dalam bidang kesehatan. Seperti tadi salah satu kisah Pak Rinto mungkin menjadi gambaran gitu ya betapa susahnya mereka untuk mendapatkan bantuan kesehatan di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti itu. Next. Dan hingga saat ini Insan Bumi Mandiri telah menjalankan 109 campaign di kesehatan dan 34-nya berada di Nusa Tenggara Timur. Jadi pedalaman itu tidak hanya di NTT ya, jadi kami juga di Sumsel dan daerah-daerah pedalaman yang lain seperti itu. Kemudian ada beberapa campaign yang ingin kami present di sini. Yang pertama yaitu Mariam, bayi kelainan saraf tulang belakang gitu ya. Jadi Mariam ini mengalami meningokel atau terdapat selaput yang menutupi tulang belakang dan saraf tulang belakang. Dan si Mariam ini tinggal di Pulau Alor. Pulau Alor adalah salah satu pulau paling timur di NTT, merupakan satu dari 92 pulau terluar di Indonesia karena berbatasan langsung dengan Timur Leste seperti itu. Kemudian orang tua dari Mariam ini bapaknya hanya seorang tukang ojek gitu ya. Jadi sangat sulit bagi dia untuk mendapatkan intervensi kesehatan. Dan jika ingin diobati, Mariam ini harus pergi ke Kupang. Sementara Kupang ini jaraknya 14 jam perjalanan dari Alor seperti itu. Jadi membutuhkan waktu 14 jam menggunakan kapal. Jadi sangat sulit sekali bagi dia, bagi orang tuanya untuk mengakomodir semua biaya pengobatan seperti itu. Maka kami pun berinisiatif membuat kampanye kesehatan tentang Mariam ini, dan alhamdulillahnya terkumpul 100 juta lebih seperti itu, dan akhirnya Mariam ini dapat terobati. Dan ini boleh di next. Ini adalah foto-foto Mariam yang paling kiri sesaat setelah dia akan dioperasi, yang bagian tengah setelah sudah selesai dioperasi terlihat kepalanya ini ya habis dijahit gitu. Terus yang terakhir yang paling sebelah kanan ketika Mariam sudah ceria lagi gitu ya bermain bersama ibunya gitu. Kemudian next. Dan selanjutnya ada campaign kanker payudara Bu Mariani. Jadi Bu Mariani ini tinggal di Nusa Tenggara Timur di Manggarai Barat. Jadi beliau mengalami kanker payudara stadium 4 dan juga butuh pertolongan karena suami beliau hanya bekerja sebagai seorang nelayan yang berpenghasilan 50.000 per hari. Jadi beliau sangat kesulitan. Maka kita coba bantu, kita menghimpun dana dari seluruh orang-orang baik di seluruh Indonesia melalui platform website kami, urun dana gitu ya. Kemudian alhamdulillah Bu Mariani bisa tertangani, penyakitnya bisa disembuhkan. Boleh di next. Jadi ini adalah foto Bu Mariani paling kiri yang saat masih sakit gitu ya, sangat kurus gitu. Kemudian yang tengah sudah alhamdulillah sudah habis dioperasi, sudah kondisinya semakin membaik. Dan di samping kita melakukan pengobatan dan penyembuhan, kami juga memberikan santunan berupa sembako untuk keluarga beliau seperti itu. Dan next. Dan selanjutnya ya yang terakhir ada Pak Rinto yang tadi tersengat listrik hingga alami luka parah gitu ya, luka bakar yang parah. Setelah kita menghimpun dana, kita bisa membantu Pak Rinto yang memang membutuhkan dana yang sangat mendesak seperti itu. Next. Jadi ini adalah foto-foto Pak Rinto sesaat setelah dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar yang parah. Kemudian yang bawah itu ibunya yang sudah tua renta gitu ya.
Kemudian ada relawan kami juga sebagai perpanjangan tangan kami memberikan bantuan dana kepada Pak Rinto, dan yang paling kanan yaitu Pak Rinto yang kondisinya sudah mulai membaik. Jadi Pak Rinto ini sebetulnya saat beliau sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, beliau ini mengalami sakit yang cukup parah lagi gitu. Jadi pembuluh darahnya pecah gitu ya, jadi harus mengalami kondisi yang kritis. Jadi tangan kanannya itu sudah tidak bisa digerakkan dengan baik jari-jarinya karena dampak dari luka bakar yang parah tadi. Jadi beliau jika ingin melakukan aktivitas menggunakan tangan kirinya. Seperti itu. Jadi ini boleh di next. Jadi inilah kemen-kemen kesehatan yang sudah kami jalankan dan sedang kami jalankan. Jadi tidak bisa di-share semua ya, karena ada banyak seperti itu. Jadi itulah tadi peran lembaga filantropi, betapa memang pemerintah butuh didukung, butuh dibantu oleh pihak-pihak lain agar masalah-masalah pedalaman yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu, dan tidak banyak orang yang mau untuk terjun ke sana seperti itu. Melalui kami harapannya semakin banyak lagi orang-orang yang mau membantu, semakin banyak lagi orang-orang yang mau berdonasi, sehingga masalah-masalah kesehatan di NTT sana ya walaupun masalah-masalahnya tidak dapat kita bantu semuanya, tapi minimal kita dapat berusaha, berikhtiar untuk meringankan sedikit permasalahan kesehatan yang ada di sana. Oke, next. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali pemaparannya Bapak Wafik. Menarik sekali bagaimana kita melihat sebuah peran yayasan yang berkecimpung di crowdfunding dan juga di implementer. Tadi sudah dijelaskan dari Bapak Wafik peran dari Yayasan Sambung Mandiri. Yang pertama adalah mengumpulkan donatur dengan halaman online crowdfunding seperti itu Pak ya. Jadi bisa mengumpulkan orang-orang baik dengan orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Dan juga menjangkau wilayah yang sulit yang pada kasus ini adalah di NTT. Dan juga membantu permasalahan krusial di daerah tersebut. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Wafik, kenapa pemilihan lokasinya adalah NTT? Mungkin bisa dijelaskan kenapa dan mungkin prioritas masalah kesehatan di sana tuh seperti apa? Oke, jadi kenapa kami memilih NTT? Yang pertama, memang NTT ini sebetulnya jika kita mungkin kalau misalnya teman-teman dengar timur gitu ya, pasti langsung Papua gitu ya, atau Papua Barat atau daerah-daerah yang paling timur di Indonesia gitu. Padahal NTT ini sebenarnya juga walaupun dia tidak tidak ujung timur di Indonesia gitu ya, cuman dia juga masalah-masalah kesehatan di sana lumayan krusial gitu. Seperti salah satu contohnya masalah stunting itu merupakan yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2018 seperti itu. Seperti tadi dijelaskan juga di presentasi sebelumnya. Di NTT itu memang tidak banyak orang yang berkecimpung di sana, tidak banyak orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang membantu masyarakat di sana seperti itu. Karena memang medannya sangat sulit dan akses transportasinya juga masih sangat terbatas di sana seperti itu. Mungkin itu Pak. Oke, tadi juga Pak Wafik menjelaskan mengenai mekanisme cara Yayasan Bumi Mandiri membantu. Jadi selain galang dana juga ada relawan di situ Pak ya? Ya betul Pak. Relawan di daerah yang ingin dibantu seperti itu. Mungkin boleh menjelaskan secara teknis. Jadi misalkan tadi ada penggalangan dana untuk Bapak Rinto. Jadi apakah peran relawan terhadap penyembuhan Bapak Rinto tersebut? Oke. Jadi yang pertama kami melakukan supervisi ke sana seperti itu Pak. Jadi sebelum kami mencari relawan, kami melakukan supervisi sembari kita mencari kira-kira orang-orang yang berpotensi untuk menjadi relawan seperti itu kan, sesuai dengan standar kami seperti apa. Dan setelah sudah menjadi relawan, sudah resmi menjadi relawan, kemudian relawan akan mengajukan campaign ke kami. Jadi bukan kami yang mencari campaign, namun relawan-relawan tersebut mencari campaign, misalnya di daerah sekitar daerahnya ada yang membutuhkan bantuan, atau biasanya jika sudah terkenal sebagai relawan, maka ada orang gitu yang datang, ini perlu ditolong seperti itu. Kemudian akhirnya relawan tersebut mengajukan campaign ke kami, dan kami supervisi, kami review seperti itu ya, kami review, dan yang memang layak untuk dibantu, maka kita naikkan sebagai campaign, dan kita sebarluaskan di media sosial atau platform-platform yang kami miliki. Nah, setelah dana terkumpul, dan
berikan melalui relawan, maka relawan yang akan memberikannya, menyalurkannya ke orang-orang yang membutuhkan tersebut atau menerima manfaat seperti itu, Pak. Oke, jadi relawan bukan dari Yayasan Insan Bumi Mandiri ya, tapi dari warga sendiri yang inisiatif untuk membantu. Seperti itu, Pak ya? Ya, betul. Ya, yang akhirnya menjadi resmi menjadi relawan kami gitu, Pak. Tapi orang sana seperti itu. Tapi orang daerah. Oke. Ya, betul. Orang daerah sana. Proposal direview, diterima, jadi nanti Insan Bumi Mandiri akan memasukkan dalam website crowdfunding ya, seperti itu, Pak ya? Ya, betul, Pak. Betul. Oke. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir online maupun offline bisa mengajukan pertanyaan di chat, angkat tangan, atau via YouTube. Kami tunggu pertanyaan. Oke, mungkin barangkali ada tanggapan dari Dr. Jody. Ini menarik sekali bagaimana crowdfunding, ada revolusi 4.0, revolusi informasi di sini menjadi agen katalisator untuk buat masyarakat untuk lebih mudah untuk menermakan sumber dayanya. Dr. Jody, mungkin ada tanggapan nih. Baik, terima kasih Pak Wafik. Saya sebenarnya mengapresiasi karena ada 3 foundation dari Kota Bandung ya. Ini yang memberikan abstrak dan juga berpartisipasi dengan dalam forum kita di filantropi dan juga Fosfornas filantropi ini. Nah, pertanyaan saya Pak Wafik, tadi kan ada beberapa relawan yang di daerah NTT ya, yang mereka aktif dan sebagainya. Lalu pertanyaan saya, apakah yayasan dari tempatnya ini Insan Bumi Mandiri itu juga ada fundraiser? Jadi apakah melibatkan siapa misalnya untuk aktivitas besar, misalnya melibatkan artis, melibatkan selebgram dan sebagainya, orang-orang tertarik untuk menyumbang di situ. Oke. Jika untuk bekerja sama dengan luar, kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti itu. Sebagai contoh PT SMI gitu ya, BUMN milik pemerintah, kita mengembangkan sentra tenun di Pulau Alor seperti itu. Jadi sudah dilaksanakan pada tahun 2018-2017. Jadi memang untuk kerjasama ini kami membuka peluang selebar-lebarnya bagi lembaga-lembaga lain yang ingin bekerja sama. Adapun jika selebgram dan influencer gitu ya, kita masih sebenarnya masih mulai untuk melangkah ke sana seperti itu, Pak. Jadi belum banyak sih sebenarnya seperti itu. Cuman arahnya mau ke sana memang seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih tanggapannya. Ya. Oke, dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada pertanyaan. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Sugianto Balitno. Saya bacakan, bagus sekali Mas Wafik, saya sangat apresiasi. Ada yang ditanyakan apakah dari lembaga Mas Wafik melakukan kegiatan sampai membangun model agar begitu ditinggal masyarakat bisa diberdayakan. Kalau ada mungkin lebih ke aspek sustainabilitas lagi ya, keberlanjutan dari program yang bisa dilakukan. Baik, mungkin Pak Wafik ada yang mau sampaikan. Oke, jika aspek sustainabilitas mungkin tadi yang saya berikan contoh itu ya. Jadi tenun jika di Alor itu kan di beberapa daerah di NTT tenun merupakan salah satu yang sudah mulai hilang seperti itu. Jadi masyarakat-masyarakat yang bisa menenun ini dapat dihitung dengan jari, apalagi seiring dengan berjalannya zaman gitu ya. Orang semakin sedikit untuk belajar tenun. Jadi kita mencoba untuk melestarikan tenun itu dengan membuat sentra tenun di sana. Jadi setelah kita buat, alhamdulillahnya tenun mulai lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi yang daerah tersebut biasanya kurang dikenal menjadi kita membantu promosi, kita membantu juga terkait dengan pengadaan alat tenunnya dan lain sebagainya sehingga masyarakat di sana bisa sustainable gitu untuk jangka waktu yang lama karena tenun yang mereka punya dapat dilestarikan seperti itu. Ya, itu adalah website kami. Oke, baik, terima kasih Pak. Itu Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari guru besar kami, Profesor Dr. Laksana Susantono, MSc PhD. Prof. Laksono mungkin ingin langsung berbicara dengan Pak Wafik langsung. Silakan Prof. Laksono.
Oh iya ya. Baik, jadi Prof. Laksono menanyakan, apakah bisa diperlihatkan webnya dan cara crowdfundingnya seperti itu, Pak? Di sini kami sudah membuka website dari Yayasan Insan Bumi Mandiri. Mungkin Pak Wafik bisa sekilas menjelaskan dari halamannya, bagaimana cara kita untuk membantu menerjemahkan dananya. Ya. Oke, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Coba saya jawab ya. Jadi itu adalah website halaman utama dari website kami insanbumimandiri.org. Teman-teman yang ingin membuka dipersilahkan. Jadi ini adalah penjelasan tentang campaign-campaign yang kami angkat gitu ya. Dan nah di situ ada banyak pilihannya. Ada campaign kesehatan, ada campaign pendidikan, ada campaign yang kemarin yang lagi ramai ya COVID gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika orang ingin berdonasi, maka tinggal memilih campaign mana yang ingin dia bantu, seperti itu. Kalau misalnya dia ingin membantu, ini Pak yang paling atas coba Pak, di ini. Bantu Shirley gitu. Oke, jadi di sini akan diberikan informasi tentang kampanyenya tersebut. Jadi deskripsi programnya, kemudian di bawahnya lagi juga ada berita terbaru. Jadi kami selalu mengupdate kondisi terbaru dari si Shirley gitu ya. Kalau di campaign ini namanya Shirley. Jadi misalnya dia dibantu apa seperti itu. Misalnya pengobatannya dibantu atau operasinya dibantu, maka akan dituliskan di berita terbaru seperti ini. Kemudian di riwayat donasi itu akan menjelaskan orang-orang yang sudah berdonasi, yang donasi terbaru yang masuk itu apa saja. Kemudian silakan atas Pak. Oke, di sini deskripsi programnya akan menceritakan tentang campaign yang sedang berjalan. Saya Shirley ini kenapa, penyakitnya apa, kemudian kondisinya seperti apa, dan ada foto-foto juga. Nah, seperti itu. Kemudian jika ingin berdonasi, bisa langsung klik di donasi sekarang, yang di button itu paling bawah ya, warna. Nanti ketika sudah klik donasi sekarang, maka akan diminta data-data dirinya seperti email, nomor telepon, dan lain sebagainya, dan bisa langsung transfer berapa yang ingin didonasikan, seperti itu. Kita ada pilihannya, ada pilihan donasinya, atau ingin, nah, kemudian setelah memilih jumlah dana yang ingin dia donasikan, maka mengisi data lengkap atau formulir diri, misalnya namanya siapa, nomor WhatsApp-nya berapa, dan metode pembayarannya seperti apa. Jadi kami membuka metode pembayaran yang yang bermacam-macam gitu ya, supaya dapat mengakomodir teman-teman yang memang ingin berdonasi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak singkatnya. Oke, makasih. Ya. Jadi itu banyak ya Pak, sudah banyak ya yang terkumpul. Ini seperti www.kitabisa.com ya. Gimana Pak? Seperti www.kita ya, bisa. Betul Pak. Ya. Ya, model-modelnya seperti itu Pak. Model-modelnya seperti itu. Sudah sampai berapa miliar Pak masuk Pak? Kalau sebenarnya kalau misalnya total semua saya tidak bisa menjawab sih Pak gitu, karena saya juga kurang tahu gitu. Cuman biasanya kalau campaign-campaign ini kan beda-beda Pak, pencapaiannya beda-beda seperti itu. Kadang ada yang campaign yang besar pencapaiannya, ada pula yang campaign yang kurang, seperti itu Pak. Ya. Apakah ada juga semacam biaya untuk mengelola ini Pak? Dari masukan saya 100.000 itu biaya pengelolaannya berapa Pak? Jadi untuk biaya, berarti masuknya biaya operasional ya Pak ya? Ya. Sebenarnya sebenarnya sebelum kami membuat misalnya target berapa gitu ya, kami sudah menghitung misalnya untuk dana operasional berapa, untuk dana akomodasi berapa, untuk biaya pengobatan berapa. Kalau secara umum itu dana operasionalnya 20% Pak. Tapi sekali lagi menyesuaikan dengan jenis kampanyenya dan pencapaian kampanyenya, seperti itu Pak. Tapi secara umum 20%, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Alis Luciati. Ini mungkin Bu Alis Luciati ingin berbicara langsung. Bisa diklik boleh mikrofonnya. Halo Bu Alis Luciati. Terima kasih Dr. Jody. Saya tertarik karena kami mempunyai klinik di sana
itu kan banyak budaya setempat ya. Jadi bagaimana, apakah ada kesulitan menghadapi budaya yang ada di sana? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kami ingin bergabung, apakah bisa, lalu syarat-syaratnya seperti apa begitu? Terima kasih, itu saja. Oke, boleh saya jawab, Pak? Silakan Pak. Ya, yang pertama masalah kesulitan ya. Tentunya budaya di sana sangat berbeda ya dengan budaya kita gitu ya. Misalnya orang Jawa yang mungkin apa ya ibaratnya lempeng-lempeng aja gitu ya. Yang kalau di sana kan memang karena lingkungan juga, kondisi lingkungan, jadi memang watak mereka itu keras-keras seperti itu. Kalau kesulitan pastinya ada, penolakan-penolakan juga di awal-awal banyak sekali gitu, penolakan-penolakan ini apa ini, apakah ada kepentingan gitu kan, atau ada apa gitu kan. Di awal-awal pasti banyak sekali Bu kendalanya seperti itu. Tapi semakin lama kita belajar, kemudian kita juga mendekati secara personal relawannya. Jadi relawannya itu benar-benar kita dekati secara personal Bu gitu. Jadi bukan relawan yang kita bayar, mereka kerja selesai itu enggak, tapi memang ada kedekatan emosional antara kita seperti itu. Jadi kan karena mereka yang di daerah, karena mereka yang mengetahui kondisi dan sifat orang-orang di sana, maka kita serahkan sepenuhnya kepada mereka seperti itu, supaya karena mereka yang paling tahu bagaimana kondisi cara menghadapi orang-orang di sana seperti itu. Yang kedua untuk kerjasama, ya maksudnya kerjasama dalam bentuk seperti apa Bu? Mungkin saya mau tanya dulu. Untuk menjadi relawan, Mas Rafiq. Untuk menjadi relawan di sana. Untuk menjadi relawan di sana, kalau dijelaskan mungkin agak panjang ya Pak ya. Mungkin nanti ini aja Bu, bisa langsung kontak-kontakan aja kali ya kalau misalnya memang mau bekerja sama seperti itu. Ini pada dasarnya kami membuka selebar-lebarnya gitu ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik untuk menjadi relawan atau untuk menjadi donor seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bu Alis. Untuk Bu Alis mungkin bisa langsung klik mengunjungi website Yayasan dan Bumi Mandiri.org.